Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Effendi dengan NIM 223349 dari kelas RA 11. Di sini saya akan mempresentasikan satu buah judul materi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, materi yang saya akan bahas di sini yaitu tentang kompensasi. Nah, di dalam kompensasi di sini ada banyak sekali poin-poin yang harus kita bahas. Yang pertama di sini ada pengertian kompensasi, yang kedua ada asas-asas kompensasi, yang ketiga ada tujuan kompensasi, yang keempat ada jenis-jenis kompensasi, dan yang kelima ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Nah, di poin yang pertama di sini ada pengertian kompensasi. Nah, kompensasi dalam bentuk pembayaran langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk manfaat dan insentif untuk memotivasi karyawan agar lebih produktivitas dalam bekerja. Nah, kompensasi dalam bentuk finansial langsung seperti gaji atau upah, komisi, dan bonus. Kemudian ada yang secara tidak langsung seperti ada uang cuti, kemudian ada gaji pensiun, ada biaya pendidikan, kemudian ada asuransi, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di poin yang kedua di sini ada asas-asas kompensasi. Nah, yang pertama di asas-asas kompensasi ini dibagi menjadi dua poin. Yang pertama ada asas keadilan dan yang kedua ada asas kelayakan dan kewajaran. Nah, di asas keadilan di sini, kompensasi mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi, sehingga pemberian kompensasi yang tidak berdasarkan asas keadilan akan mempengaruhi kondisi kinerja karyawan. Kemudian ada asas kelayakan dan kewajaran. Tolak ukur layak memang bersifat relatif, nah, tetapi penerapan besaran minimal kompensasi yang akan diterima oleh perusahaan atau diberikan oleh perusahaan harus mengacu kepada standar hidup karyawan. Dengan berpijak pada standar upah minimum regional atau UMR, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten, sedangkan kompensasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prestasi kerja, kemudian pendidikan, jenis pekerjaan, jabatan pekerjaan, tanggungan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang berkembang di lingkungan eksternal yang berlaku. Hal ini penting agar semangat kerja karyawan tetap tinggi dan terhindar dari risiko timbulnya tuntutan dari karyawan yang akan mengancam keberlangsungan bisnis pada organisasi tersebut atau pada perusahaan tersebut. Nah, di poin yang ketiga, di sini ada tujuan kompensasi. Nah, yang pertama di sini ada ikatan kerjasama. Nah, kalau misalkan ikatan kerjasama dijalin dengan baik di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan tersebut, maka di sini juga akan meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Jadi ini sangat-sangat bagus dan sangat-sangat baik diterapkan di dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Kemudian yang kedua ada kepuasan kerja. Nah, di sini eh, sebetulnya adalah timbal balik antara kedua belah pihak. Nah, di sini salah satu dari perusahaan dia diuntungkan dengan produktivitas ataupun pekerjaan yang stabil yang dilakukan oleh karyawan dan karyawan mendapatkan eh, kompensasi atau upah yang seimbang atas pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, ini kepuasan kerja. Tadi itu terjadinya kepuasan kerja. Jadi si karyawan ini puas akan upah atau kompensasi yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga di sini ada pengadaan yang efektif. Nah, pengadaan karyawan yang efektif jika dibarengi dengan program kompensasi yang menarik, maka calon karyawan yang berkualitas baik dengan kemampuan dan keterampilan tinggi akan muncul sesuai dengan kinerja yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat, tentu di sini ada motivasi. Sangat penting juga bagi salah satu perusahaan ataupun organisasi dalam pemenuhan produktivitas
organisasi ataupun perusahaan. Jadi tujuan kompensasi ini dilakukan yaitu untuk memotivasi agar karyawan bekerja dengan baik, karyawan bekerja dengan maksimal, sehingga nanti masuknya juga ke dalam produktivitas perusahaan itu semakin meningkat dan baik. Yang kelima di sini ada menjamin keadilan. Tentu menjamin keadilan di sini sangat diperlukan. Kompensasi yang dihubungkan dengan nilai-nilai yang relatif dari suatu jabatan atau tugas dan prestasi karyawan. Karyawan pada suatu tingkatan yang sama, bayarannya dan pemberian kompensasi yang seperti itu juga akan lebih menjamin stabilitas karyawan. Kemudian disiplin. Tujuan kompensasi yaitu disiplin juga. Pemberian kompensasi yang memberdaya akan mendorong tingkat disiplin karyawan dalam bekerja. Karyawan akan berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi ataupun perusahaan. Karyawan juga akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu perusahaan. Nah, poin yang ketujuh yaitu pengaruh pemerintah. Pemerintah menjamin atas pekerjaan dan kehidupan layak bagi masyarakat. Untuk itu, melalui kebijakan atau perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, mengeluarkan berbagai macam peraturan yang pada intinya untuk melindungi pekerja, sekaligus mendorong investasi dari para pengusaha agar mau menanamkan modal. Kemudian di poin yang keempat, di sini ada jenis-jenis kompensasi. Nah, dalam jenis-jenis kompensasi, di sini saya mengklasifikasikan menjadi 2 poin, yaitu ada kompensasi dalam bentuk finansial dan kompensasi dalam bentuk non-finansial. Nah, kompensasi dalam bentuk non-finansial, kompensasi dalam bentuk finansial, kompensasi finansial dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kompensasi finansial yang dibayarkan secara langsung seperti gaji, upah, bonus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian secara tidak langsung seperti tunjangan kesehatan, tunjangan pensiunan, tunjangan hari raya atau hari-hari besar, dan tunjangan perumahan. Nah, kemudian dalam kompensasi yang bentuk non-finansial dibagi juga menjadi 2 macam. Nah, yaitu berhubungan dengan pekerjaan dan yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Yang berhubungan dengan pekerjaan misalnya kebijakan perusahaan yang sehat, pekerjaan yang sesuai atau menarik atau menantang, peluang untuk mempromosikan, mendapatkan jabatan sebagai simbol status. Nah, sedangkan kompensasi non-finansial yang berhubungan dengan lingkungan kerja seperti ditetapkannya di lingkungan kerja yang kondusif, fasilitas kerja yang baik, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, kemudian di poin yang terakhir atau poin yang kelima di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Di dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi ini dibagi menjadi 6 poin. Nah, di poin yang pertama di sini ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Meskipun hukum ekonomi tidak bisa digunakan mutlak dalam tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap berpengaruh atau mempengaruhi untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerja langka. Maka upah yang cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah upah cenderung menurun. Nah, kemudian yang kedua di sini ada organisasi buruh. Nah, pasti ada tidaknya organisasi buruh serta kuat atau tidaknya organisasi buruh akan turut mempengaruhi tingkatan kompensasi. Adanya serikat buruh yang kuat berarti posisi karyawan juga kuat sehingga akan menarik tingkat kompensasi, demikian juga sebaliknya. Kemudian di poin yang ketiga di sini ada tingginya tingkat kompensasi akan menaikkan tingkat biaya produksi dan akhirnya sampai mengakibatkan kerugian dari perusahaan. Maka jelas perusahaan akan tidak mampu memenuhi fasilitas.
Nah, yang keempat di sini ada produktivitas. Kompensasi sebenarnya merupakan imbalan atas prestasi karyawan. Semakin tinggi prestasi karyawan, seharusnya semakin besar juga kompensasi yang akan diterima oleh karyawan. Nah, prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai produktivitas, hanya yang menjadi masalah adalah belum adanya kesepakatan dan menghitung tingkat produktivitas. Nah, kemudian poin yang kelima yaitu biaya hidup. Faktor lain yang mempengaruhi tingkat kompensasi adalah biaya hidup. Di kota-kota besar di mana biaya hidup tinggi dan menjadi tingkat kompensasi yang tinggi, bagaimanapun biaya hidup merupakan batas kompensasi dari para karyawan. Nah, di poin yang keenam di sini ada pemerintah. Pemerintah dengan peraturannya juga dapat mempengaruhi tingkat tinggi rendahnya produktivitas kompensasi. Nah, peraturan tentang kompensasi minimum menerapkan bahwa tingkat kompensasi yang akan dibayar. Nah, mungkin demikian untuk pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.